Perkenalkan, nama saya Denevisia Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai database yang saya gunakan. Pertama, saya mulai dengan ERT terlebih dahulu. Pada ERT terdapat tabel institution, di mana tabel institution ini akan menyediakan education dan atau experience. Tiap education dan experience akan menghasilkan many atau banyak project, skills, dan juga certification. Dan karena antara education dengan skill, project, dan juga certification many to many, maka ada tabel asosiasi berupa tabel hasil yang menyimpan skor skill project, yaitu skor berupa nilai yang didapat dari tiap education ataupun nilai yang didapat dari tiap experience, di mana tiap institution dan juga project serta certification memiliki gambar yang hubungannya one to one. Institution memiliki gambar berupa logo, dan terdapat tabel lainnya yang tidak berhubungan, yaitu tabel visitor, karena ini merupakan portofolio pribadi. Jadi tabel visitor ini hanya menyimpan data-data pengguna yang mengirimkan pesan mereka ke website portofolio saya. Lalu ini merupakan tabel ERT-nya, di mana tabel ERT-nya ini awalnya ada institution, lalu berhubungan dengan gambar, yaitu logo. Lalu institution ini menyediakan experience dan atau education. Lalu dari experience dan education ini many to many dengan project, certification, dan juga skill. Serta kita tahu bahwa project juga memiliki banyak skill atau memiliki banyak certification. Serta certification juga melibatkan banyak skill dan juga project dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya tabel asosiasi, yaitu mixed experience dan juga education. Lalu di sini ada tabel visitor yang merupakan tabel sendiri yang tidak berrelasi dengan siapapun, seperti penjelasan saya sebelumnya. Kemudian di sini antara certification, project, dan juga institution berhubungan dengan gambar, tabel gambar, yaitu one to one. Kemudian lanjut ke database saya. Di sini saya membuat tabel-tabel yang bersesuaian dengan ERT saya. Kemudian saya masukkan data-datanya. Selanjutnya saya membuat query. Di sini saya membuat query kompleks yang pertama yang menggunakan join dan juga group by, yang menunjukkan banyaknya jumlah proyek per institusi pendidikan yang saya pernah ikuti. Di sini di sini menunjukkan bahwa institusi pendidikan Greener Screener and Sunshine Program 1.0 yang saya pernah ikuti menghasilkan masing-masing 2. Kemudian saya akan menampilkan institusi penyelenggara yang dimana saya menghasilkan lebih dari satu project. Dan sini saya menggunakan having. Lalu ada lanjut ke query yang menampilkan project serta institusi edukasi yang berhubungan dengan skill UX. Dan selanjutnya ada query yang menunjukkan informasi pengunjung yang memiliki subjek yang sama, lebih dari satu buah. Dan terakhir merupakan query untuk menunjukkan institusi yang menyediakan experience atau pengalaman dengan ID S1. Lalu di sini saya menggunakan view juga. Di sini view project detail yang merupakan gabungan dari tabel project dan juga gambar, dan ini merupakan kolom-kolom yang tersedia dalam view tersebut. Kemudian lanjut ke gabungan antara certification dan juga gambar, dan sini juga kolom-kolom tersedia. Selanjutnya skill dan education yang berhubungan, tabel yang berhubungan dari gabungan skill, mixed education, dan juga education. Lalu di sini ada tabel experience detail yang berhubungan antara experience dan juga institution yang dituju. Untuk penggunaan view yang pertama, di mana view yang pertama itu bisa digunakan, yaitu view project details, untuk menampilkan detail project yang berasal dari pendidikan, yaitu P1 sampai P4. Kemudian lanjut ke view yang kedua, menggunakan view certification detail. Di sini saya coba mengambil untuk detail sertifikat nasional yang setelah 1 Januari 2023. Lalu penggunaan view yang selanjutnya itu untuk menampilkan institusi dengan experience yang pernah diikuti dari banyaknya experience yang ditawarkan. Dan terakhir saya menggunakan view skill education untuk menunjukkan berapa sih skor rata-rata saya dengan skill yang dari education yang
saya pernah ikuti. Lalu function saya nyalakan dulu terlebih dahulu query ini untuk nantinya akan digunakan untuk menampilkan output. Pertama saya gunakan function ini, dimana function ini nanti akan digunakan untuk menampilkan rata-rata skor dari ID skill yang dimasukkan. Di sini saya menggunakan S1, lalu lanjut ke function yang kedua. Di function kedua ini saya gunakan untuk menampilkan total project yang saya pernah ikuti, yaitu 8. Lalu lanjut ke function yang ketiga, dimana function ketiga ini menunjukkan banyaknya experience yang saya pernah ikuti dari institusi yang berhubungan atau ya yang dimasukkan ke dalam argumen function tersebut, yaitu I1, yaitu dimana total pengalamannya sebanyak 2. Kemudian lanjut ke dalam prosedur, dimana saya akan menyalakan terlebih dahulu untuk server outputnya. Lalu saya akan menjalankan prosedur untuk menambah skill baru, dan di sini saya akan menggunakan prosedur tersebut dan hasilnya skill baru ditambahkan. Lalu kita cek ke dalam tabel skill dan hasilnya benar bahwa skill itu sudah ditambahkan dengan prosedur add skill. Kemudian lanjut ke prosedur selanjutnya untuk mengupdate nama institusi berdasarkan ID-nya. Saya jalankan untuk prosedur ini dan saya coba gunakan, dan hasilnya institusi dengan ID I1 ini telah diperbarui namanya. Lalu kita cek bahwa benar bahwa institusi tersebut untuk I1 sudah diubah, yang sebelumnya namanya Tarakanita, untuk di tabel awal sekarang jadi Steladus setelah diubah. Kemudian kita masuk ke dalam trigger. Karena server output sudah dinyalakan, maka kita langsung untuk menjalankan triggernya, dan trigger sudah jalankan. Lalu saya akan gunakan trigger tersebut, yang dimana skor skill itu tidak boleh lebih dari 100. Kita coba untuk menambahkan yang kurang dari 100 dan hasilnya insert. Kalau misalnya kita menggunakan 105, dia tidak akan terinsert karena skor skill tidak lebih dari 100. Coba kita lihat untuk tabel miss edu-nya, dan hasilnya bahwa sudah ditambahkan untuk 98. Lalu lanjut ke kita menggunakan trigger yang selanjutnya. Untuk trigger ini itu tanggal akhir itu tidak boleh sebelum tanggal mulai. Maka kita coba untuk yang benarnya, dan untuk query ini dapat menambahkan baris. Kita coba untuk query yang selanjutnya, dan di sini gagal karena di sini juri terlebih dahulu baru Juni. Maka akan menghasilkan tanggal akhir tidak boleh sebelum tanggal mulai. Kita coba cek, dan ternyata untuk tes yang satu itu bisa jalankan. Lalu lanjut ke trigger yang selanjutnya. Di sini itu akan mengubah kontak semua jadi huruf kapital. Sini saya sudah menjalankan trigger tersebut, dan saya coba tes. Saya coba tes. Di sini sudah terinsert, dan saya coba perlihatkan, dan ternyata yang awalnya huruf kecil semua di sini menjadi huruf besar. Lalu ada trigger selanjutnya untuk menampilkan bahwa deskripsi pengalaman itu tidak boleh lebih dari 900. Kita coba jalankan triggernya, dan kita coba jalankan untuk yang benarnya, yang tidak lebih dari 100 yaitu 800, dan ternyata dapat diinsert. Untuk yang lebih dari 900 tidak dapat diinsert dengan error bahwa deskripsi pengalaman tidak boleh lebih dari 900. Coba kita cek, dan ternyata tes 1 itu ada, sudah terinsert. Dan terakhir merupakan trigger untuk mengecek apakah project baru tersebut sudah ditambahkan atau belum, atau sudah terupdate atau belum. Di sini saya coba menjalankan triggernya, dan saya menggunakan triggernya dengan contoh seperti berikut, dan ternyata bisa untuk diinsert. Coba kita lihat apakah P10 sudah terinsert, dan ternyata sudah terinsert. Maka dengan query trigger ini kita bisa menambahkan project baru, dan jika project tersebut bisa ditambahkan, setelahnya akan ditampilkan kata tabel project telah diupdate. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.